Shalom, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Jangan menyerah. Itu yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Dia tidak pernah menyerah dengan kita. Kenapa kita harus menyerah kalau Tuhan saja tidak menyerah dengan kita? Tetap maju di dalam Tuhan. Tetapi kita perlu menjaga hidup kita. Kita perlu menjaga apa yang kita lakukan. Kali ini saya berbicara tentang bagaimana kita menjaga nada suara kita, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita berbicara, apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kisah ini saya ambil dari kisah Lazarus, sangat terkenal kisah ini. Kalau saya bacakan dari Yohanes 11 ayat 1, dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Satu hal yang luar biasa. Apapun yang Tuhan ucapkan, apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, percayalah bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu adalah sebuah kejadian yang akan terjadi. Apapun kenyataan hidup kita, kita harus paham bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, percayalah bahwa itu akan terjadi. Karena kadang-kadang kita perlu iman yang menembus tembok fakta. Itu yang harus kita jaga, menembus kejadian sehari-hari. Kadang-kadang kita sulit menerima kejadian sehari-hari kalau tanpa iman, sehingga kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Demikian pula yang terjadi dengan Lazarus. Pada saat Lazarus sakit, dan kemudian diketahui, kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, diketahui bahwa Lazarus mati, tetapi Yesus malah menghindar. Yesus malah memundurkan waktunya. Kadang persoalan hidup kita itu bisa terjadi dimundurkan oleh Tuhan segala sesuatunya. Karena memang segala sesuatu itu sudah Tuhan rancang, bahwa sesuatu akan terjadi demikian, semuanya untuk kemuliaan Allah. Disebutkan tadi di atas bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan ditinggikan. Ada mukjizat yang sedang Tuhan persiapkan untuk dikerjakan. Jadi apapun kata-kata dia, apapun keadaan kita, kita boleh melihat situasi jadi lebih buruk. Tapi percayalah, pada saat Tuhan ngomong tidak akan terjadi, maka itu pasti tidak akan terjadi. Kejadian di Lazarus tadi, kita lihat di ayat-ayat berikutnya, di ayat 17 dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi banyak orang melayat. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kadang kita terlalu berharap kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Dalam hal ini, nada bicara atau kalimat yang dipakai oleh Marta, nanti kita akan lihat, adalah sama dengan kalimat yang dipakai oleh Maria. Tetapi dengan sikap yang berbeda, dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan hal-hal yang berbeda pula. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta belum paham. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jelas sekali, dia mengatakan dialah kebangkitan dan hidup. Dia bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Karena dia bilang dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun kematian menyentuh kita, kematian menyapa kita, tetapi percayalah kita akan hidup
pada akhir zaman. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan memanggil engkau. Artinya apa? Marta belum percaya. Marta hanya percaya bahwa memang akan ada kebangkitan. Memang Lazarus akan dibangkitkan oleh Tuhan, tetapi itu nanti akhir zaman. Kita lihat kemudian. Setibanya Maria di tempat Yesus, ayat 32 dikatakan berada di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Dia tersungkur, dia terenyuh, dia sedih. Dengan sedih, berbeda dengan Marta tadi. Ada kemarahan di dalam kalimatnya, sehingga respon Tuhan Yesus berbeda. Tuhan, sekiranya kalimat yang sama, kalau kita lihat nanti kita baca kembali yang Marta, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita lihat respon Yesus berbeda. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Rencananya harus terjadi, sehingga dia berbicara kepada Maria, di manakah dia engkau baringkan? Maka menangislah Yesus di ayat 35. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepada dia. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang yang tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus lalu pergi ke kubur itu. Jadi oleh akibat kata-kata beberapa orang itu bisa membuat dia sedih. Dia sedih, Yesus sedih. Karena ketidakpercayaan orang. Tak berbeda dengan Maria. Dia dengan sedih, dia ngomong, dia hancur hatinya, dia ngomong dengan halus. Guru, seandainya engkau ada di sini, adikku, saudaraku tidak akan mati. Berbeda juga dengan Marta yang bicara. Jadi maksudnya di sini apa? Nada suara, cara kita berbicara itu sangat mempengaruhi Tuhan merespons kita. Marilah kita tetap percaya, kita tetap positif terhadap Tuhan, sehingga Tuhan pun akan datang menolong kita. Tuhan akan menolong kita sehingga apapun yang sedang kita hadapin, apapun yang kita harapkan itu terjadi. Bukan dengan marah, bukan dengan amarah, tetapi dengan segala permasalahan, dengan segala hati yang remuk. Tuhan sangat suka dengan hati yang remuk. Percayalah hal itu. Itu yang membuat hidup ini jadi lebih indah. Percayalah hal itu. Karena itu membuat hidup kita lebih sederhana lagi. Karena kita bukannya menuntut kepada Tuhan, tetapi kita memohon kepada Tuhan. Bukannya kita marah kepada Tuhan, tetapi kita dengan merendahkan hati kita datang kepada Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini, banyak orang marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa harus begini? Tuhan, kenapa harus begitu? Banyak hal. Tuhan bisa mengadakan segala sesuatu. Tuhan bisa. Tapi yang harus terjadi, memang harus terjadi. Jadi apapun respons kita, apapun cara kita ngomong, sebaiknya kita jaga mulut kita. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama kita. Marilah kita jaga cara kita berbicara, supaya kita bisa ngomong dengan baik, dan teman-teman kita pun kita pandang dengan baik. Jangan dengan marah, belajar sabar. Jadilah sabar, jadilah rendah hati. Itu yang dikehendaki Tuhan, supaya semuanya menjadi baik. Pesan Tuhan pada saat ini adalah jaga mulut kita, supaya kita tidak disalahin orang, supaya kita tetap bisa menerima berkat Tuhan, supaya apa yang terjadi dalam hidup kita jadi lebih baik, dan Tuhan akan menolong kita. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong. Demikian pula banyak kejadian-kejadian yang saya alamin. Puji Tuhan, saya tidak marah kepada Tuhan walaupun sangat sedih. Pada saat anak saya dia panggil, itu sangat sedih. Itu bahkan sangat menyedihkan. Bahkan untuk menjaga situasi,
Saya kalau mau nangis, itu saya harus cari tempat, karena saya nggak mau menangis di depan istri atau anak saya yang masih hidup. Karena itu akan membuat mereka lebih hancur lagi. Jadi saya harus seperti itu. Tapi saya nggak pernah marah sama Tuhan. Saya hanya tanya, kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini? Ternyata Tuhan bilang, memang itu harus terjadi. Jadi apapun keadaan kita mesti percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita memang harus terjadi dan ada pelajaran-pelajaran di dalamnya yang bisa kita ambil. Itu yang memberi kekuatan kepada kita, itu yang memberi kemampuan kepada kita, sehingga kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, itu ditolong Tuhan. Tetap percaya, tetap berdaya upaya, tetap bekerja, tetap mencari Tuhan, tetap berpikir positif terhadap Tuhan, dan jangan lelah, jangan lemah, karena Tuhan terus memberkati kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Semoga semuanya diberkati. Kasih Tuhan yang luar biasa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang akan diberikan kepada kita semua. Saya tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, apapun kejadian yang menimpa kami semuanya, apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami mempunyai hati yang positif, kami mempunyai hati yang lembut Tuhan, biar Engkau melembutkan kami apapun kejadian yang terjadi. Kami percaya semua ada rencana di balik semuanya itu Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus memberkati kami. Kasih-Mu yang luar biasa terus akan menolong kami. Engkau yang memampukan kami. Bahkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itu yang akan kami terima. Damai sejahtera yang melampaui segala akal adalah damai sejahtera yang luar biasa. Di mana pada saat kami bermasalah, pada saat kami jatuh, pada saat kami sedang sedih, tapi damai sejahtera-Mu itu turun pada kami. Kami percaya Tuhan, saat ini siapapun yang mendengarkan khotbah ini, damai sejahtera Allah juga turun atas kami semuanya, sehingga siapapun yang gundah gulana, siapapun yang sedang sedih, siapapun yang sedang bermasalah dengan masalah-masalah hidupnya, Engkau yang memberikan damai sejahtera itu ya Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu yang kami terima dalam hidup kami, itu yang memampukan kami, itu yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.